ini karena mesh agak berbeda bro, anjing. Tapi di sini aku mau pakai sing mesh ya, karena kemungkinan besar ya untuk yang mesh itu flavor yang dihasilkan lebih bagus daripada coil yang kawat-kawat biasa kayak gitu ya bro ya. Nah ini kan rada rapet ya bro ya, tinggal rapetin lagi. Terus aku pakai iki ya, skimbo apa ini aki bro, karena kurang kuat. Nah wis rapet. Oke halo semuanya, jadi kali ini aku bakalan recoil. Kan sebelumnya aku beli satu device Origin X ya, yang kemarin tak review, salah satu rekomendasi dariku ya bro ya, menurutku sih paling jos. Cuman dia di situ coilnya gosong untuk salte ya. Ada dua tipe, yang satu ini 1,1 ohm dan satunya ini 0,8 ohm ya. Jadi dua RBK ini tuh sebetulnya masih bisa ya dipasang ke Origin X ataupun coil-coil yang bentuknya kayak gini ya bro ya. Semua coil yang bentuknya kayak gini pasti bisa pakai RBK nih punya Oxfa X Slim ya. Itu masih bisa dan masih kompatibel, dan sama punya ini ya, Jelly Box Nano ya. Seperti ini agak kepanjangan yang 1 ohm nya ya, tapi masih muat gitu ya. Di sini buka kalian harus pakai tang sih bro ya. Kalian congkel aja bagian ini nih. Ini karetnya dilepas dulu ya bro ya, karet merah nih bagian tengah. Semua coil pasti buka dari sini ya. Nih dari sini semua, dan kalau buka di sini bakalan ada coilnya. Kalian lepas aja, tapi untuk sebelum kalian lepas itu nih, kalian harus lepas di bagian pin di bawah ini ya. Ini dilepas aja bro, tarik, ini lepas semua ya, gitu ya. Jadi gampang banget. Untuk coil ini semua pokoknya tipe sing kayak gini, dan OHM nya 1 ohm, 1 ohm ya. Ini 1 ohm, dan semua jenis kalau 1 ohm itu pasti bisa ya bro ya. Pasti bisa pakai coil Oxfa Origin, Oxfa Slim ya. Itu masih bisa karena cukup kecil bro untuk coil ya di sini ya. Loh, coba kita ukur lingkarannya ya bro ya. 2 mili, benar gak ketok ya. Nah ya coil ukuran 2 mili masih oke ya, dan masih bisa masuk. Jadi ini untuk jelly box ya. Ini jelly boxnya yang 1 ohm. Kapasnya bisa menyesuaikan lah ya bro ya, karena ini kan bisa dikurang-kurangin ya untuk kapasnya. Dan kenapa kok aku milih sing mesh bro, nggak pakai yang coil RBK yang kemarin tuh yang tak review di atas ini ya. Itu ada beberapa recoilan ya, itu pakai coil 1,2 ohm, punya EasyPod kalau nggak salah punya Quipod EasyPod, dia 1,2 ohm ya. Tapi di sini aku mau pakai sing mesh ya, karena kemungkinan besar ya untuk yang mesh itu flavor yang dihasilkan lebih bagus daripada coil yang kawat-kawat biasa gitu ya bro ya. Jadi langsung aja bro, untuk ini tak pasangin aja coilnya ya. Aku pakai punya Oxfa ya, karena sing Jelly Box 1 ohm aku kurang jos kalau 1 ohm ya. Ini kalau kalian pakai mesh, kalian tuh jangan sampai ini terlalu mepet ya. Ini untuk segini harusnya masih oke lah ya bro ya. Space-nya cukup banyak, ini agak renggang ya, masih oke lah harusnya ya bro ya. Untuk pemasangan kapas sih sekarang nguter kayak bro ya, kalian pakai satu ini ya. Nah jadi tinggal diputar kayak bro ya. Nah, harus itu setebel ini ya, harusnya tuh setebel kayak gini bro, dan nanti dipotong di sini nih. Nah untuk pemasangan ini kaki coil masukin, terus ini bagian kapas yang sisa ini kalau kurang kalian kurangin sedikit ya, kurangin dulu. Pokoknya nanti keluar si kapas ini dari si ini ya, dari si bolongan ini besar ya. Yang ini kan untuk liquid, yang samping ini untuk kapasnya.
Ya jangan lupa tangan kalian harus bersih ya bro ya, kalau nggak bersih rasanya gak enak ya. Nah ini kan mudah ya bro ya, kayak gini ya kan udah. Ini kan yang orinya Oxfa yang ini tuh coiling bukan mesh ya, tapi ini tak bikin mesh, gak tahu untuk flavor nanti kayak gimana. Nah segini loh ya, jadi ini pas, yaitu ada spesi coil ya di sini ya, itu harusnya aman. Oke, kalau udah kalian potong semua ini, sisa ini satu aja, ganti coil lagi ya. Tinggal diputerin aja. Ini boleh dilepas ya bro microchipnya. Udah, ini dipasin aja ya, satu layer sudah cukup sih bro. Kalian tinggal tutup. Nah kalau udah tutup gini, kalian potong coilnya dulu bro ya. Ini kalian kan udah kalian lepas ya, kalian lepas aja karet yang putih ini, dimasukin ke microchip dulu biar coilnya anteng ya bro ya. Setelah itu kalian tekuk aja kayak gini, karena ini nempelnya ke rangkanya si coil ya, jadi aman. Setelah itu kalau kasih karetnya ini ya, karetnya tutup. Nah ini kan udah ya, tinggal ini ditekuk, terserah kalian ya, tapi usahakan jangan sejajar sama ini ya, jangan terlalu sejajar, agak ke samping gini ya bro ya, karena ini kan mesh ya, jadi agak berbeda. Kalau kalian pakai coil sing kawat biasa gitu sih boleh-boleh aja sih, cuman ini karena mesh agak berbeda bro. Anjing yang wis tak tekuk ya bro ya. Nah tekuk sini ya, tinggal dimasukin aja sing pin sing kuning. Jadi bro gini tok sebetulnya ya, untuk recoilnya cuman gitu tok, sesimpel itu ya bro ya. Sekalian tinggal tutup ini, dipetii ya bro ya, sampai nutup semua. Nah ini kan masih rada rapet ya bro ya, ini tinggal rapetin lagi. Aku pakai kayak ya skimbo apa ini aki bro, karena kurang kuat. Nah wis rapet kayak gini ya bro ya, kayak anyar bro, kayak baru bro coil. Jadi langsungnya tak tes ke device ini ya, karetnya jangan lupa dipasang bro, nggak dipasang yuk kecer kabeh gitu ya. Ini nanti ada adapter ini untuk Oxfa, yang lainnya mungkin berbeda-beda ya. Dah gini tok bro, dengan semua coil bertipe kayak gini, recoil itu sama semua ya, cara bukanya sama, yang tadi tak jelasin pokoknya sama semua. Tipe-tipe coil yang kayak gini ya, yang mesh atau yang coil apapun pokoknya, dari Vinci X, dari RPM 80, dari device baru saat ini ya, pokoknya kalau coil kayak gini sama semua. Untuk recoil caranya kayak gitu ya, cara bukanya juga sama. Dan pokok intinya kalau kalian punya coil kayak gini, lihat OHM nya ya bro ya. Kalau OHM nya 1 OHM, dia bisa pakai 0,8, pakai punya Oxfa ini ya bro ya, Oxfa Slim itu masih bisa. Jadi untuk coil kayak gini tuh, satu tipe liquid tuh 0,8 masih bisa sampai 1,2 OHM ya. Terus yang 0,15 bisa sampai 0,6, itu pasti lebih fleksibel lah ya bro ya. Jadi ada dua tipe gitu ya bro ya. Dan ini yang salt gitu loh, aku suka coba yang salt sih. Langsungnya tak pasang ke cartridge ya bro ya. Nah udah ya, kepasang, tinggal dicek aja OHM nya kebaca atau enggak ya. Nah ini kebaca 0,77 ya, ya anggaplah 0,8 lah. Ini bisa untuk salt nih, bisa untuk pot friendly, itu masih bisa ya. Nah, untuk cartridge kayak gini ya. Jadi untuk recoil gitu aja sih ya bro ya. Oke, di sini untuk si coilnya udah tak masukin ke cartridge ya, dan udah tak isi liquid dengan liquid McCloud Bestie ya bro ya. Ini liquid matcha, cuman ada milky-nya ya, jadi matcha milk gitu ya bro ya, kayak es matcha gitulah ya bro. Ini yang pasti dingin juga ya, Saltnik ya.
Jadi langsung tak pasang ke device ya bro ya. Ini Oxfa Origin yang kemarin tak review, kalian bisa cek di atas ini ya. Ini nah simpelnya ini pakai ini ya gini bro, bisa dilepas RCTA nih, bisa pakai Salnik yang K3T ya bro, tapi K3T juga bisa pakai RBA ya. Langsung pasang ya. Sini dapat 0,79 ya, anggaplah wes 80 ohm ya, main di 13 watt. Airflow-nya dia setengah ya bro ya. Oke, jadi flavor yang dihasilkan tuh ya bro, yang tak bilang tadi itu flavornya itu bener-bener keluar semua bro, dari milknya dia keluar ya. Jadi untuk flavor yang dihasilkan tuh bener-bener maksimal ya pakai mash coil tuh ya. Ya intinya gitu sih bro, dari segi tingkat kemanisannya karena liquid ini sama Hero 57 ya, jadi nggak terlalu manis ya. Flavor yang dihasilkan tuh mantep banget, dinginnya bener-bener dingin banget ya, dapat dinginnya bro. Terus flavor matcha, inhale matcha nih bold, terus Excel dapat si matcha yang ngeblend dengan milknya ya, itu wah enak banget bro pokoknya. Terus dinginnya udah turun. Terus untuk throat heat yang dihasilkan juga lumayan kerasa ya. Intinya kalau kalian pakai mash coil itu pasti flavornya tuh lebih enak ya bro, daripada kalian pakai coil-coil yang video-video di sini ya. Itu pakai coil kawat biasa gitu ya bro ya, yang notabene dia di 1 ohm ke atas biasanya, dan biasanya pakai MTL-an ya. Cuman kalau kayak gini tuh bisa untuk ya pot friendly, masih bisa ya 0,8 ya. Jadi cuman gitu sih untuk video ini ya bro ya. Tinggal nyobain ntar yang 1 ohm ya, kemudian 1 ohm juga flavornya kurang lebih kayak gini ya. Sebetulnya cuman ini sih menyesuaikan liquid aja bro ya.